Kantor Redaksi Tempo kembali mendapat teror kiriman bangkai hewan, kali ini berupa 6 bangkai tikus. Sementara itu pemirsa, aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran di Kota Tangerang, Banten pada Senin siang diwarnai kericuhan. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Wartawan se-Tangerang Raya menggelar aksi demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, selamat datang di channel saya, channel Sigit Fathan. Channel baru yang nanti insya Allah kalau berjalan, channel ini akan membahas tentang berbagai macam hal menarik di dalamnya. Kemarin di video pertama kita telah membahas tentang tafsir-tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi di episode kali ini kita akan berubah haluan membahas tentang aturan-aturan yang telah dirancang dan akan dibuat oleh pemerintah. Oke. Kalau Al-Quran itu kan sudah jelas kebenarannya karena dari Tuhan ya. Tapi kalau untuk aturan-aturan yang akan dibuat oleh pemerintah ini, kita lihat saja nanti sendiri kemana arah tujuannya. Di satu sisi ada teror terhadap media massa dalam bentuk paket COD kepala babi dan bangkai tikus. Di sisi lain ada rancangan tentang undang-undang penyiaran yang kalau nanti disahkan oleh DPR bisa berakibat percuma kita menonton berita kalau isi beritanya itu hanya berita-berita yang sudah disepakati oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya, kalau disahkan nanti kita hanya akan bisa mendengar satu versi berita, yaitu berita yang bisa membuat para pemerintah tersenyum. Maka dari itu, mari kita kupas kasus ini satu per satu. Dapat paket COD itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi jika paket itu berisikan kepala babi dan juga bangkai tikus, emang masih bisa dinamakan paket COD. Jadi Kantor Tempo telah mendapatkan kedua paket ini. Ada orang yang berbaik hati mengirimkan kedua menu takjil spesial ini kepada Tempo. Yang ditujukan untuk divisi bocor alus bernama Cica. Jelas tujuan dari pengirim itu bukan untuk mengajak Cica wisata kuliner kepala babi. Tapi ini adalah sebuah ancaman kepada jurnalis yang terlalu keras menyuarakan kebusukan perseorangan. Kantor Tempo adalah salah satu media massa yang sangat kritis dalam mengkritik para pejabat, para pemerintah. Mulai dari korupsi para pejabat ataupun skandal para pemerintah, semua disikat habis oleh Tempo. Gila. Paling aku pejabat ya disikat ya Tempo. Tapi bohong. Jadi, apabila ada yang merasa kepanasan dengan berita yang dibawakan oleh Tempo, itu pasti adalah mereka yang takut kebusukannya sampai tercium oleh publik. Kalau semisal paket kepala babi dan juga bangkai-bangkai tikus yang dikirimkan kepada Kompas itu adalah sebuah peringatan halus, maka rancangan undang-undang penyiaran itu akan menjadi palu gudang yang sangat besar bagi kebebasan pers dalam menyebarkan informasi ke publik. Ada dua pasal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Pasal 50B ayat 2 yang huruf C yang berbunyi,
Selain memuat panduan kelayaan isi siaran dan konten siaran, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, standar isi siaran memuat larangan mengenai C. Penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Jadi singkatnya, kalau semisal ada kasus besar, media nggak boleh membongkar sendiri. Harus nunggu aparat dulu yang membongkar. Ini kan sama seperti kalau rumah kita kemalingan, tapi kita tidak boleh lapor sebelum malingnya sendiri yang mengaku. Itu kan nggak masuk akal. Lalu masuk kepada pasal yang kedua, yaitu pasal 50B ayat 2. Hanya beda huruf, yaitu huruf K. Yang isinya tentang melarang penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme terorisme. Kedengarannya bagus sih, ada terorisme, ada fitnah, ada radikal. Tapi masalahnya gini, siapa yang bisa menentukan sesuatu itu adalah kritik atau sesuatu itu adalah fitnah? Jadi kalau pejabat korupsi terus dikritik, lalu dia merasa tersinggung, dia marah, apakah itu langsung dihitung sebagai pencemaran nama baik? Kan juga bisa seorang pejabat bilang bahwasanya, weh kamu fitnah, dia mencemarakan nama baik, kan bisa saja. Kalau semisal undang-undang penyiaran ini disahkan, kita bakal masuk kepada era di mana berita cuma berisi sebuah pujian. Kalau kita lihat polanya, kita akan menyadari bahwasannya kontrol informasi di negara ini itu semakin ketat. Seenggaknya ada 3 pola yang dapat kita perhatikan dari peristiwa ini. Yang pertama, pers ditekan agar media tidak berani terlalu jauh dalam menyebarkan kebusukan. Yang kedua, revisi undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran direvisi agar informasi lebih mudah untuk dikendalikan. Lalu yang ketiga, kritik mulai dikategorikan sebagai sebuah ancaman agar masyarakat tidak berani untuk bersuara. Ya Allah, negaraku sehat-sehat ya negaraku. Jadi mungkin cukup sekian obrolan yang bisa kita hadirkan pada episode kali ini. Apabila teman-teman sekalian mempunyai opini, mempunyai pendapat, ingin berdebat ataupun ingin menghujat, silahkan mengisi kolom komentar di bawah. Apabila teman-teman merasa konten ini bermanfaat, bisa bersedekah, like, and subscribe. Tapi jangan, mending nggak usah ya, karena saya tidak ingin menjadi seorang YouTuber. Pow. Pesan saya, tetap kritis dan tetap peduli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.